bisa disemprot gue ditutup. Yang agresif. Iya, Maksudnya makanya aku hero-hero yang bilang. birahi banget yang kalau misalnya ngeliat musuh dikit langsung. Ya contohnya greget kalau yang gitu. caster tuh ya, Cornet just being Cornet. Oh, Your oke. team Cornet itu kalau ngeliat core musuh sendiri Nah. atau nggak ada yang hero yang bisa di pick off, dia nggak peduli tuh kiri kanan ada musuh atau kagak, masuk aja. Iya, Jadi ya sebenarnya Cornet itu cocok bermain di area Kyoshi. Ah, enggak lah, bubar ada Kyoshi ada Cornet, jangan. Nggak bahaya gila. Nah makanya aku bilang karena LJ dan juga Finn itu termasuk hero-hero yang termasuk player yang bisa men-follow up dengan baik dengan cepat. Nah inisiasinya kalau dari hyper carry-nya itu harus lebih sigap menurut aku, lebih agresif karena kan tipikal Sin main kan gitu kan. Nih Selalu yang sama tuh ya, yang tipikal kayak Sin ya. Iya. Sin, Sans, Doyok. Doyok iya. Itu birahinya. Bukan Om Wawa, nggak mungkin ya. Aman iya. Nah, Neta. Nah, bukan yang sama kayak hierarki bukan bubar lagi. yang sama kayak Vans tuh, Vans, Mars, nah iya. Albert, ya kan? Lihat deh hero-hero core-nya. Itu santuy, mainnya santuy, kalem, ya kan? Nggak terlalu buru-buru, ya kan? Karena bisa dibilang juga kalau misalnya aku punya saran ya untuk Albert. Mungkin Albert kalau denger, Albert percaya aja sama Vin sama LJ. Kamu melakukan apapun sesuatu, aku yakin tank dan supportnya pasti follow up. Percaya aja. Iya, makanya harus percaya diri, jangan takut. Karena sebenarnya banyak banget sebenarnya momentum yang bisa dapetin sama Riki Hoshi tadi di game pertama. Seperti mungkin lebih ngincar ke arah Chang'e juga di arah belakangnya, dan kayak mencoba untuk nge-pick off ke arah Chow yang menjadi inisiator dari Aura kali ini. Tapi let's go, kita move on ke draft and pick yang kedua. Oji kali ini sudah dimulai dan Selena sebenarnya kali masih dibuang oleh tim RRQ Hoshi yang menjadi first pick. Fire dan Yuzong dan juga ada Chow yang diamankan oleh tim RRQ. Respect terhadap Keira. Aku habis lihat dari standing ya. Bigetron bisa dibilang Brans itu jatuhnya ke apa? Yang agresif atau enggak? Safe kan? kalau Safe kan? Aku juga safe. Safe banget tim. Onyx ya, kan tadi agresif. kita udah bahas Sans. Seliboy juga. Iya, Seliboy juga. Oh iya, Seliboy juga. Wan juga ingat. Wan yang agresif loh. Wan iya, kalau Rek mungkin lebih safe. Iya, kan? Kalau Genfix Mars, iya aku lihat jadi bisa dibilang equal loh. Ini beberapa player itu jadi ya? ada dua rasa lah bisa dibilang. Ada dua rasa di MPL ID ini dengan ada dua core yang agresif dan juga ada yang lebih bermain safe, dan bisa dibilang untuk beberapa belakangan ini bukan kita bilang kalau hyper carry yang harus agresif itu mampu membuat timnya kemenangan ya. Dan contohnya di standing pertama Brans. Bisa dibilang kayak tergantung sih sama gameplay timnya. Bener, makanya harus dicocokkan gitu loh. Kalau gameplay timnya lebih agresif yang bisa follow up cepat ya berarti harus cukup pede dengan gameplay atau game style hyper carry-nya. Tapi kalau misalnya lebih aman-aman aja, kalau mungkin supportnya yang bisa lebih individualis di arah early-nya, mungkin hyper carry-nya masih bisa lebih main slow. Iya, jodoh kan. Ya, kayak jodoh lah, misalnya semuanya jodoh juga harus kompatibel, dan Albert bakal bermain Link kali ini. Sosokan jodoh. Elah. Tapi RRQ Hoshi lo kali aja ini ngolonin jodoh orang deh kemarin 2 tahun kan lumayan. Aduh sakit Cimo. Sampuk. RRQ Hoshi kita lihat dia langsung ngamanin Chow ya. Dan juga ini bakal bertukaran sepertinya sama Aura Fire, Parsha dan juga Tamusnya bakal diambil sama tim Aura. Oke, dan sedangkan itu Aura Fire masih berkesempatan untuk mendapatkan satu buah tanker, atau mereka pengen dari sideline. Dan aku lihat dari sini ya, permainan dari tim Aura untuk Keira tersendiri, dia bisa main Tamus, dan tapi kalau untuk Kyle, setahu aku belum punya data yang cukup. Di otakku tuh belum punya data yang cukup luas untuk seorang Kyle. Iya, karena kan dia juga baru main 2 kali kan sama yang tadi, dan Oke, sebenarnya Roger. Kalau aku bilang Kyle tuh main hero-hero yang mungkin lebih ke arah mid game sampai late game, Esmeralda, terus Uranus kan, yang hero-hero yang punya item sustainnya bakal lebih kuat nanti buat di team fight, tapi di era menit 10, menit 11 gitu sih. Kyle tuh. Oke, berarti tandanya sotoyan aku aja sebenarnya. Berarti Kyle butuh kayak hero-hero Gatot Kaca. Balmoon juga bisa. Gatot Kaca, Yuzong nggak bisa di ban, Gatot Kaca oke. Akan ceritanya di list down nih. Oh iya. Yang untuk kali ini apa sih? Buat Kyle ya. Gatot Kaca. Berarti kalau dengan hero-hero yang tipikal yang bisa sustain di arah late game kan? Dan bisa dibilang durability-nya cukup tinggi untuk Hilda bisa. Hilda bisa. Nah, benar. Hilda tuh boleh tuh. Hilda, Gatot Kaca,
mungkin ke arah kalau dia aku nggak tahu sih dia main Carmilla atau enggak. Carmilla Kayak aku Camila kayaknya masih belum ini gak sih? Tapi masih belum mungkin cukup. tergantung pilot ya kali ya. Terus juga ya memang itu hero-hero yang lagi cukup baik ya. Karena Carmilla beberapa kali digunakan oleh Lemon, Boots itu cukup bagus loh menurut aku. Itu benar-benar mereka menggunakan hero Carmilla dengan luar biasa, membuktikan kalau Carmilla, Balmond kan benar. Iya, Balmond. Nah ini aku lagi bingung nih, apakah Keira bakal ngelepas Balmondnya untuk Kyle? Kalau menurut aku kayaknya Balmondnya cocok di Kyle sih dibandingkan untuk di Keira, menurut aku ya. Tapi dari sisi lain, Tamus juga bisa punya durability cukup besar loh, Cimo. Iya, makanya sebenarnya tergantung juga sih nanti apakah bakal bisa dibawa ke arah mid game sampai setidaknya mereka dapetin item yang bikin defense mereka makin kuat juga sih buat team fight-nya. Ini hierarchy Oshi kita juga bakal lihat di mana Xbox sudah menjadi shadow pick. Xbox di sisi samping bakal kuat banget. Beberapa waktu Super Supriyadi benar-benar luar biasa dan no. Berarti ini Dairot samping. Oh my god. Please, Dairot, alright. Thanks God, it's Friday. Thank God it's Friday. Daerah tadi sakit banget loh, di arah early sampai di arah mid game. Dia kayak tipikal Lunox gitu loh kalau udah pernah dibantai sama Dairot Hyper belum? Oh belum pernah sih untungnya. Buset, Dairot Hyper, buset dibantai sama Dairot Hyper tuh parah banget. Mohon maaf nih ya, ketemu Dairot di Brawl aja nangis-nangis. Gimana ketemu Dairot Hyper Carry Dairot gitu. Hyper Cimo, buset. Buset deh. Pernah aku dibantai-bantai sama begituan. Ya ampun. Dan tapi kali ini Kara Johnson sih menarik juga nih. Enggak, dia bakal Kufra kalau enggak Kufra ada dia nggak butuh Baxia untuk satu buah counter dari siapa iya, ya? kayaknya mendingan Kufra nggak sih? Iya, Dia nggak ada. Kufra. Kalau dia ambil Baxia dia nggak bisa, maksudnya nggak akan ke counter siapa-siapa gitu. Paling enak Paling Parsa Xbox sebenarnya kalau nggak di ban. Atau Parsa, Atlas nggak di ban itu combo sama Parsa tuh enak banget, enak dipataling banget. langsung di Waka Digau dan ini hierarchy Hoshi butuh respect terhadap crowd control dimiliki Aura sih. Mungkin untuk kali ini nggak terlalu butuh untuk nggak terlalu butuh untuk purify, tapi mereka harus respect dengan adanya Parsa dan juga ada Jauhead. Iya. Sedangkan dari sisi tim Aura Fire, fansnya pakai purify. Respect is the key. The key. Nah, ya itulah. Babah mulu dasar orang-orang. Iya, karena kan dari kemarin juga kita tahu ya Parsa ini udah menjadi top tier 1, udah mulai diperbutkan juga, mulai di week ketiga sebenarnya. Dan kalau misalnya Parsa nggak pakai purify atau mungkin nggak pakai sprint seperti Udil kemarin, ini bakal agak sedikit sulit buat Parsa-nya bertahan sih. Oke, tapi ini ada semangat untuk tim hierarchy yang tadi di game pertama tumbang dari M Najib 06. Main rank pakai Hayabusa. Cakep. Ayo RRQ pasti bisa. Yes, jadi buat kalian semua kalau kata Bung Gornet yang mau titip salam, titip pesan itu bisa langsung DM @Fauzianskar atau Momo-chan ya, dan juga ada Om Wawa di sana. Alright. Kali ini kita bakal langsung masuk ke dalam game yang kedua. Salam buat mantan, pergi ke sungai naik perahu. Perahu sang terkena batu. Mantan punya pacar baru tapi lebih jelek dari aku. Ini dari Aji. Oke, langsung aja kita lihat tur. Bener kan Kyle? Iya benar Kyle memang. Yes, bener banget. Kyle sudah berhasil mengamankan Balmondnya. Dan ini bahaya banget sih Kyle. Bisa bakal dirontokin dengan cukup cepat dengan seorang R7 dengan Dairotnya. Dan berhasil clear minion dengan cukup cepat untuk seorang R7. Sedangkan Witch King dari top lane. One by one situation dengan seorang Phoenix. Coba dipasang. First blood didapatkan. R7 kali ini first blood didapatkan oleh seorang Fit. Oh my god. Malah Lingnya yang menginvasi jungle dari para pemain dari tim Aura Fire. Bukan Lingnya yang diinvasi. Kebalikan. Ini adalah hari kebalikan, Momo-chan. Iya, dan kali ini dari RVOC mereka mengamankan 1 poin pertama mereka sebelum 1 menit, dan ini bakal menjadi keuntungan buat Albert terutama karena dia bisa langsung nyari blue buff-nya tanpa adanya kontes yang mungkin bisa dilakukan sama Aura Fire karena sudah ada cowok yang berada di paling depan. Kali ini dari LG-nya udah diejekkan sama Phoenix tapi masih bisa survive, bakal buying space ke arah seorang Albert juga tadi. Yes, bukan hanya itu aja. Finn lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah clearing minion di dalam mid lane. Tapi Finn-nya dia menggunakan flicker tapi masih aman. Harusnya Albert stable position level 2 dari seorang Kyle. Tempest Oblet ke arah belakang bakal coba dipasangkan dan ditumbangkan. R7 perkasa dengan Dairotnya. Lihat 2 poin sudah diamankan oleh R7. 1 poin
Tadi Iya. satunya lagi, oh iya, Finn. Buat Finn. Iya, Finn. Tapi bisa dibilang, Whisking bakal coba diinvasi di arah top lane. LJ membantu pergerakan dari seorang Whisking di arah top lane. Phoenix pergerakannya luar biasa, masih coba untuk dapetin satu buah gold buff terlebih dahulu dan didapatkan oleh seorang fans di arah top lane, Momo-chan. Iya, sedangkan kali ini Fangstrongnya mulai dihujani dengan adanya meteor shower dikeluarkan oleh sama Finn dan masih bisa bertahan karena masih belum memiliki basic ability yang cukup beri, tapi Fangstrong langsung feeder AST ke arah LJ ya dalam kondisi yang tidak bagus dan bisa di take down dan cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Yes, sayangnya LJ tidak punya flicker untuk kali ini, sedangkan Fanstrom dengan damage dari satu buah Federal Strike yang sakit banget, dan Fanstrom berada di arah rumput. R7 benar-benar perkasa di arah lane kali ini, dan malah Kyle yang tertinggal 1 poin. R7 tidak boleh terlalu birahi, bakal coba dipaksa dari Albert, udah mulai masuk ke arah belakang, langsung ada Fanstrom di arah belakang, dan Phoenix pun sudah membantu pergerakan dari seorang Kyle. Federal Strike dan Kyle pusing kepalanya, gak ada orang tapi muter-muter di sana. Aduh, langsung coba dipaksa TR7 dan lihat di sini Kyle-nya digerontokin, dipecundangin di arah bottom lane. Luar biasa permainan dari Tirot. Tirot emang sakit sekali, Cimomo. Iya, dan tadi untungnya kalau masih ada Spectre Strap mungkin masih bisa dikejar oleh R7 dan sepertinya nggak mau terlalu memaksakan juga karena udah sampai datang ke arah turret yang kedua oleh tim Aura Fire. Yes, para pemain dari tim Aura juga kali ini bisa dibilang tidak bisa terlalu baik, tidak bisa terlalu menekan di arah early game seperti di game pertama. LJ membuka vision, mau coba dipaksa dan berhasil dapatkan oleh Sorafin, tapi Ejector mencoba menyelamatkan Sorafin. Masih ada satu buah flicker yang benar-benar save the day. Di sisi lain, Whiskingnya membuka arah Turtle, kalau membuka ke arah seorang Kira. Kira masih punya Inferno, Phoenix pada di garis depan, langsung coba Ejector dan Retribution Israel untuk seorang Albert. Iya, gak berhasil diamankan, gak berhasil kontes juga oleh tim Aura Fire. Mereka langsung mundur, setup ulang lagi. Terutama Fans kali ini masih memiliki space yang cukup leluasa untuk mendapatkan itemnya. Dan Phoenix masih sibuk untuk, ejector flicker, tapi gak mendapatkan siapapun, malah dibalikin keadaannya. Dengan adanya LJ yang baik sekali dengan The Wave Dragon-nya kali menghentikan pergerakan dari seorang Phoenix. Yau. Di arah top lane, hati-hati Tamus bakal coba dijepit kali ini. Ada 2 player dari tim Ararki. Lihat, Albert dengan linknya percaya diri, cukup barbar, berani melakukan inisiasi untuk seorang Albert. Inilah yang dibutuhkan oleh tim Ararki Hoshi. Inisiasi dari core-nya. Dan kita lihat juga, supportnya selalu mengcover dengan baik apapun yang terjadi. LJ dan Finn selalu berada di sisi dekat dari seorang Albert, walaupun pergerakan Albert cukup cepat dengan pitch point-nya. Iya, jadi kita lihat di area mid kali ini Whisking-nya bakal coba dipukul mundur dengan ada Federal Strike yang dimulai oleh Fanstrong dengan R7 bakal coba melakukan Dapat turret, split push pasti. kali ini, dapetin 2 objektif untuk tim RQ Hoshi dan Kyle-nya gak berhasil untuk mendefense, tapi lihat pergerakan dari tim LJ Aura. bagus banget, LJ. Berkat LJ informasi tersalurkan dengan cukup rapi untuk seorang F7 yang lagi mencoba melakukan push terhadap turret. Pan kali ini bakal berubah dan ternyata Pan masih punya Purify, tidak terlalu di follow up. Udah gak ada lagi satu buah Feather S-Rank tandanya. Meteor Shower bisa langsung dimanfaatkan ke arah belakang untuk Pan dan juga Phoenix. Wave Dragon langsung ke arah seorang Phoenix, tapi ternyata gak ada follow up. Miskomunikasi dari tim Ararki Hoshi. Itu bisa dibilang adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kalau LJ melakukan itu lagi dan tidak ada follow up untuk seorang LJ. Ini kita lihat Phoenix. One last hit dengan smart missile-nya berhasil mendapatkan satu buah blue buff. Iya, daripada diamankan sama Finn, mendingan ya setidaknya masih bisa diamankan sama tim Aura sendiri. Dan setelah adanya miscommunication mungkin yang tadi di-mention oleh Oji dari seorang LJ. Itu miskomunikasi kalau menurut aku sih. Iya, karena mungkin outputnya masih kecil juga dan teman-temannya juga cukup jauh. So ini Arki langsung lagi-lagi mengamankan objektif mereka yang kedua. Turtle-nya ini bakal membantu mereka benar-benar kaya banget dari sisi network. Kali ini udah dikantongi sama Arki Hoshi 16.000, 17.000 pertandingan 4.000 di 5 menit, hampir 6 menit yang pertama. Dan ini bakal ngebantu banget buat dari sisi item damage-nya, apalagi buat LJ yang Di arah top item lane. defense banget ya. One by one situation. Kali ini Keira gak bakal kuat, harusnya lawan seorang R7. Tapi R7 lihat tim udah kehilangan beberapa player dari tim Aura Fire. Tandanya R7 harus mundur. Karena ketika musuh dari offlanernya berani maju di saat dia di posisi kalah, itu tandanya kawanannya mendekat. Tandanya dari kawanan para api naga sudah mendekat si Momo. Iya, ada api, ada naga ya, rame juga. Naga semburannya api, kalau semburannya air mah. Kita lihat langsung ada satu bola sisa di tim berapa satu buat tamu secara belakang. Tapi Stephen lihat. Toblet, ini inisiasi dari seorang Albert dan
ini dia yang dibutuhkan raja dari segala raja. Inisiasi dari seorang hyper carry-nya dan Momo-chan. Yes. Itu berhasil work 100%. It will, it work. Pastinya, dan yang kali ini dari Our Fire mereka langsung kehilangan 2 member, tapi udah mulai di start kali ini Armstrong-nya mengeluarkan Gue Eltrek langsung ke arah seorang Finn. Kali mau coba dipasang Vinicius dengan cepat ternyata karena pola damage. Fender Eltrek satu kali hantaman. Lihat ditumbuh palanya sama Vanstrong. Tengok di sana kita tengok Vanstrong Digeprek tumbukannya tadi. langsung tumbangin satu orang LJ, dan ini pertama kalinya keluar di arah MPL season 6 untuk Dairot, dan terakhir kali keluar di MPL itu season yang kelima week 3 itu. Maksudnya pertama kali dan terakhirnya tuh season 5. Oke, siap Ji. Oke. Nggak percuma jadi tukang bajai jago Iya, ngeles. boleh. Ngelesnya jauh juga kayak bajai, tapi kali ini Secendelawan. dari Aura Fire mereka mulai kewalahan sepertinya karena mereka nggak bisa nyentuh satupun turret dari RQ Hoshi. Ini agak sedikit sulit juga dari Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana caranya ngestopin LJ aja deh tuh yang paling depan terus ya. Susah banget kayak Enggak, LJ. kalau mereka stopin LJ, mereka bakal buang-buang waktu. Iya, makanya. Mereka harus Aku stop kayak R7. R7 mana? Lihat, lihat networknya. 5.600. 5.600. Dia ngejar Albert yang udah 6.000, cuma beda 300. Albert dikejar habis-habisan. Lihat nih, R7 bakal dapetin Kyle harusnya di arah bottom lane. Iya, dia nungguin dulu kayak momen yang tepat. Kali ini sudah mulai maju sepertinya dari R7 juga di area bawah. Setelah RQ mendapatkan turret di area atas. Bakal coba dikejar Lihat tokennya minimapnya, di Kyle-nya. cutting kali ini Kyle nggak punya apa-apa. Flicker dari keluarga Well Dragon langsung ada seorang Kyle. Where are you going, my brother? LJ Wakanda Forever berhasil mendapatkan satu buah kick langsung ke dada dari seorang Kyle. Albert melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini Albert lebih confident, lebih percaya diri dengan pinpointnya. Dan kira dengan cepat coba dipaksa. Dan lihat satu pemain SM mengusir mundur dan memecah belah para pemain dari tim Arakiyoshi. Strategi yang cukup baik dari seorang Vanstrong memukul mundur para tim Arakiyoshi. Iya, dan kalau kelihatan banget sih dari Albert sendiri, dia lebih nyaman juga dengan linknya. Dan lebih leluasa juga dengan ada support dari Finn sendiri dengan Shower Meteor. Dan LJ yang selalu ngebuka vision, R7 yang selalu jagain lini bawahnya. Dan bahkan kalau kita lihat pun dari Whisking benar-benar kunci pergerakan dari tim Aura Fire. Ketika ada satu yang mundur, langsung ditarik lagi dengan misilnya. Dan juga yang kalau kita lihat Albert, memang sebenarnya dia nggak muncul di beberapa team fight gitu. Dia hanya follow up aja inisiasi atau mungkin team fight yang dibuka sama Aura Fire. Tapi Albert di sini benar-benar bermain objektif. Dia ngamanin semua turretnya di area atas. Albert taruh di bawah. Bagus banget rotasinya. Oh enggak, di arah seorang Finn. Dia tahu ini bisa ngamanin, gak usah minta bantuan dia. Tuh kan, karena kalau Finn yang gak bisa ngamanin, Albert harusnya udah rotasi. Bakal coba dilempar, atau ada satu buah injektor, mengarahkan untuk Vanstrong, atau menggunakan Purify, Flicker telah dikeluarkan, tandanya LG tidak ada Flicker lagi untuk kali ini. Dan seorang Albert harusnya masih menahan retribusi. Oh tidak, retribusinya tidak bisa. Kali ini untuk red buff yang dimiliki tim Aura Fire. Dan Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Land of Dawn untuk game yang kedua. Bocah. Kalinya Albert sudah mulai. Kyle. Dan Deviant Shot langsung mati pergerakan dari Kyle kali ini. Dibantu oleh Whiskin. Dia masih punya Smart Missile juga. Ya masih punya Fire missile. Fire Missile kali ini. Dan Lordnya akan mulai dicoret sama tim RG Hoshi. Bermain dengan sangat rapi di game yang kedua Aura Fire. Justru gak dikasih kesempatan untuk bermain kayaknya kali ini. Di zoning out Aura habis-habisan. Fire, apinya disiram air agak sedikit padam untuk di game yang kedua kali ini. Raja dari segala raja ternyata habis dari sumur untuk ngambil ember air seember. Gimana sih Ji? Balik ya? Air ember. Bener air ember. Iya, bukan ember air kan? Iya, kamu ngomongnya ember air. Kenapa sih Momo-chan kalau ngekes sama aku marah mulu? Nggak ngerti. Dia tahu emosi terus loh. Dia tapi Kornet juga marah mulu kalau ngekes sama aku, nggak ngerti kenapa. kayaknya nih salah bukan kita gitu. Tapi kalian lihat Lordnya bakal mengarah ke arah atas Ji dengan leluasa. Dan Akihoshi ini kalau aku bilang kali ini bakal dibalikin keadaannya benar-benar sama Akihoshi di kedua. Di game pertama Akihoshi benar-benar di zoning out sama Aura Fire. Asal Sekarang satu. dibalikin. Asal satu. Apa? Mereka bisa konsisten. Bukan masalah apa. Ini Iya. hero-hero dari Arakiyoshi memang sakit banget damage-nya. Memang nge-burst banget. Tapi kalau misalnya durability, mereka dua hero
Albert dan juga R7 ini bakal kritis banget kalau ketika dihantam dengan lihat Well dengan ke arah sana kiri bakal coba disebut dipasangkan langsung berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan untuk seorang Araki Hoshi. Tapi ingat Super Minion di 3 arah yang berbeda bakal coba didorong secara bersama dan Albert udah standby on position. LJ berada di garis depan, kali ini Keira bakal coba pasangkan ada Inferno melakukan clearing minion dengan cukup cepat, tapi ternyata LJ udah gak punya lagi The Way of Dragon, tidak ada tendangan langsung kepala. Para pemain dari tim Araki Hoshi fokus nggak bisa di karena bakal coba dibakar, burungnya kebakar kabur, ya ampun kali ini R7 berhasil mendapatkan 1 buah ini bisa turret di arah top lane Momo-chan. Iya, dan harus memukul mundur kali ini dari tim Araki Hoshi. Mereka nggak akan terlalu maksain juga. Mereka akan coba mungkin ngamanin buff terlebih dahulu untuk Albert, karena Link tanpa blue buff itu bagaikan Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu gitu, bagaikan Momo-chan tanpa tahu siapa aku sebut, tahu siapa yang harus kusebut gitu. Ya guys, ada bunyi tek-tek itu berarti aku lagi diketok ya tuh, dengar sendiri ya. Oke, Aura ini Fire. Ini bakal sulit banget sih di fokus aku. Kayak Aura Fire kayaknya harus mainin momentum gak sih? Kayak kombonya. Atau mungkin lebih kalau satu persatu kali ya. Kayak biar lebih aman juga untuk tim fight dari si Aura Fire. Tapi lihat dari RRQ, mereka langsung melakukan inisiatif defense shot dari seorang Albert yang langsung mendapatkan 2 poin untuk tim Hoshi. Dan bahkan Devinnya mencolek-colek ke arah Kyle aja juga. tapi bukan hanya itu aja, bukan hanya itu momentumnya. Kalau Momo-chan sadar, lihat Albert masuk, dia percaya cover dari kawan-kawannya, Nah, itu dia yang kita birahi bilang. dan kita harus replay ya. Sat, ya kan? Albert lihat tuh, tuh Albert. shot, Wah, selebel, paling depan. dia nggak peduli langsung berada di depan karena dia tahu bakal bisa nge-secure kill, dan ini yang dibutuhkan untuk gameplay dari tim Araki Hoshi. Harusnya kayak gitu dari kemarin Albert nih. Makanya kan aku bilang kita kan harus kita tadi ngobrol, makanya kita lihat langsung Albert bakal coba follow up kali ini, langsung mundur lagi dan seorang Albert ini bisa mendapatkan 1 buah poin tambahan, tapi ternyata tidak bisa, dan tim Aura Fire masih berkas untuk melakukan defensive terhadap ini Bitter Turret. Mereka butuh Bapalo terhormat untuk kedua kalinya. Tapi tadi menurut aku Albert pintar banget sih. Dia langsung mundur ketika udah ada lihat Phoenix yang maju. Karena kalau dia di ejector di Unstoppable Force, dia nggak cuma punya retribution, dia nggak punya escape mechanism yang langsung instan gitu, dia nggak punya flicker. Jadi menurut aku keputusan yang baik juga, decision making yang baik dari Albert sendiri untuk menunjukkan Lordnya dalam waktu 20 detik akan spawn. Ini Lord yang kedua yang udah di enhance, yang udah tebal banget dari tim Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana setidaknya mereka kontes, atau mungkin dari Araki Hoshi mereka mau coba untuk ngebait terlebih dahulu. Mereka pasti bakal coba untuk nge-bait sih. R7 bakal kayak dapat banget. refleks terlebih dahulu dan gak ada yang bisa nge-cover. Lihat pinnya udah mukul mundur sama-sama berarti langsung dari jauh. Yang satu ada hujan api, ya kan? Yang satu semburan pompa air. Nah, ini dia nih. Udah ada satu Bapak udah datang lagi ke line of down. Bisa dibilang juga Araki Hoshi cukup perkasa untuk kali ini di zoning out oleh seorang LJ versus everybody. LJ versus everybody. Kali ini yang benar-benar berada di garis depan, dan for the first time ini forever kali ini kita lihat dengan yang luar biasa dari Araki Hoshi tanpa Lemon ya, boleh bilang ya. Iya. Itu namanya lagi rehat terlebih dahulu. Karena Lemon salah satu player luar biasa. Oh, iya dong. Yes, bener banget. Legends. Lemon udah masuk ke Legends kalau menurut aku pribadi. Untuk pandangan aku ya, Hah? Lemon itu Legends menurutnya. Bukan cuma karena dia old player juga, bukan cuma karena dia selalu lama dari season up, tapi dia kayak menjadi kunci penting juga buat RQ selama ini. Kayak dia bisa mengembalikan keadaan untuk beberapa momentum. Fitnya nggak Araki peduli Hoshi. karena cooldown reductionnya cukup cepat. Dia ngeliat ada satu komedi putar disembur. Kan berapi. Pademin. diputar. Bener juga. Langsung sembur. Langsung digituin Momo-chan ya. Iya, makasih. Ngeselin banget temen ini. Mipan ya. Dan kali ini RQ Hoshi langsung mengarah lagi ke area lane dari tim Aura Fire. Mereka mau coba mengontrol semua wave management. Bira ini yang kita butuhkan kalau kata Bung Kornet. Tas kalau kata Bung Kornet ya. Lihat bakal coba dipaksa, Lordnya udah mulai masuk, Winskin mulai datang ke dalam base, tapi Albert lebih memilih karena bottom blade, masih ditumbangkan dan Albert TP Somblet ke arah belakang. Sayang sekali keluarga tadi ada apa-apa kali ini di arah mid lane. Bapak Lord terhormat membantu mendapatkan 1 poin inhibitor turret, dan lihat kali ini Lordnya muter-muter mundar mandir, dan ini bencana. Lihat base-nya 1 titik dan lagi, dan this is it. Araki Hoshi take the game to dan membawa game ini yang ketiga. Iya, nggak nyampe Finn sama Whisking, nggak apa-apa. Oh my Oh my god, akhirnya
performa dari Albert yang kita tunggu-tunggu dari 2 minggu yang lalu muncul kali ini di minggu yang keempat. Dan ini yang seharusnya dilakukan sama Albert dari kemarin-kemarin. Kemana aja Bert? Aku udah kayak teman tetangga dia. Mana aja lu Bert? Dan ini yang dibutuhkan baru aku sama Momo-chan baru Ih, ngomong. tadi baru ngomong pas mau lagi ngobrol sendiri. Iya, pas dia lagi ngoceh. Yang dibutuhkan adalah tipikal agresif karena balik lagi. Betul. Balik lagi ke arah gameplay timnya masing-masing karena Iya. aku ngomong ke beberapa pro player yang sudah pernah mengangkat piala. Kalau tentang ini gimana? Kalau tentang hero ini apa? Dia bilang apa? Bukan masalah hero-nya. Masalah gameplay mainnya tim kalian kayak gimana? Iya. Kalian mau main gameplay seperti ini, ya udah tim kalian pakai hero ini. Kalau kalian mau pakai hero ini, gameplay kalian gimana? Kayak gitu. Selalu bilang gameplay kalian karena hero-nya tuh menyesuaikan. Betul. Kalau misalnya kita main hero, misalnya kita dengan gameplay kita yang nggak terlalu ofensif, ya kan? Tapi hero-hero kita yang pakai ofensif, mungkin agak sedikit tersendak, nggak maksimal, ya kan? Betul. Tapi ini ingat, dari tim RRQ juga tidak boleh